Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian subuh melalui Zoom Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bermuazahah melalui Zoom Al-Hasani dalam rangka menambah pengetahuan dan meningkatkan ilmu kita dalam Al-Quran. Pagi ini, Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai daerah, berbagai disiplin ilmu dan profesi, dikumpulkan untuk menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita dengar dan simak uraian penjelasan Al-Quran surat surat An-Nisa ayat 5 yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Hermin. Ibu Hermin Rozak yang akan mendampingi Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Baik, sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nina. Bu Nina gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga Bapak, keluarga, dan kita semua senantiasa selalu dalam Amin perlindungan semuanya Allah ya. dan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya sapa juga Ibu Hermin. Sepertinya ceria banget pagi ini Bu Hermin ya. Ya. Assalamualaikum Bu Hermin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Wah, semangat ini sepertinya ya Bu ya. Oh iya. Sudah siap ya Bu? Yang patut kita contoh nih Ibu Hermin yang sepertinya lebih sepuh dari saya, semangatnya luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu, Amin. kita sama-sama simak, yaitu terjemahan surat An-Nisa ayat 5 dengan metode gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani didampingi oleh Ibu Hermin. Saya persilahkan. Syukran Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim. Wassalamu'alaikum Nabil Karim wa na'mala zalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Kan ada menjalitnya. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak berikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah cukupkan nikmat Islam kepada kita sehingga kita menjadi orang yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Mudah bagi kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk berpuasa, dan kita tidak pernah berhitung terhadap bagian harta yang kita berikan ke jalan Allah. Tidak pernah berhitung, karena itu faktor iman. Kemudian kita juga mudah meninggalkan larang-larang Allah. Mudah bagi kita untuk tidak bergibah. Mudah bagi kita untuk tidak berjudi. Mudah bagi kita untuk tidak minum khamar. Itu faktor iman. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sempurna. Mata kita masih bisa kita gunakan, telinga kita masih bisa kita pakai, dan sebagainya. Dan itu berkat nikmat dari Allah. Kemudian pada pagi ini, Allah masih berikan kita nikmat panjang umur. Nah, dengan nikmat panjang umur ini, kita gunakan sebaik-baik. Dan ada lagi usia kita ke depan, berbuat hal-hal yang Allah larang.
Kita pengen setiap tindak tanduk kita, setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita, bahkan helat napas kita pun ada nilai ibadah. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakura. Nah, pagi ini yang sangat istimewa bagi kita adalah nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran tidak semua orang berikan. Hanya kepada orang-orang pilihan, hanya kepada orang-orang tertentu. Percaya dan yakinlah Bapak-Bapak Ibu semuanya, bahwa Bapak-Bapak Ibu adalah pilihan Allah. Mari kita jaga nikmat mencintai Al-Quran ini. Kita punya semboyan, ada pertemuan dengan Al-Quran, tapi tidak ada lagi perpisahan. Kita tidak mau lagi berpisah bersama Al-Quran. Tiap hari kita harus bahas Al-Quran ini. Walaupun satu ayat, satu hari, satu ayat, satu hari, sampai kapan kita bahas ini, sampai Allah memanggil kita nanti. Kalau bisa, kita panggil oleh Allah, sedang membaca dan membahas. Semoga Al-Quran ini betul menjadi syafaat bagi kita nanti. Iqra al-Quran. Fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'ah. Bacalah Quran itu. Cintailah dia. Pelajarilah dia. Amalkan dia. Maka dia akan datang padamu nanti sebagai penolongmu dari kiamat. Bahkan sampai di kubur pun kita dibantu oleh Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang diutus oleh Allah untuk kita semuanya, membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita, yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, sekarang kita bisa membedakan ini hak dan ini batil, ini salah dan ini benar. Dan kita berharap nanti dia boleh berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah, dan di surga kita juga mohon pada Allah agar kita bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat kita cintai. Dan modal kita cuma satu apa? Modal kita kembali lagi mencintai Al-Quran. Allah berjanji orang yang mencintai akan digabungkan bersama orang yang dicintainya di surganya kelak. Dan kita bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad adalah kita mencintai Al-Quran. Karena Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta pusaka, beliau tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak mewariskan, betul. Beliau mewariskan hanya Al-Quran dan hadis. Nah, itu kita pegang keduanya ini. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Nisa ayat ke-5. Yang saya bersama pagi ini Bu Hermin. Assalamualaikum Bu Hermin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Bu Hermin di mana posisi ini? Di Bandung. Bandungnya mana? Bandung kan luas. Di Bandung di mananya? Di Cijaura, Buah Batu. Oh, buah batu itu batu berbuah atau apa itu? Kenapa jadi buah batu? Kenapa jadi buah batu namanya? Kurang tahu, Buya. Apa buah apa? Pohonnya berbuah batu gitu ya? Enggak ya? Iya. Bu Hermin masuk ke Al-Sani kapan, Bu Hermin? Bulan November. Oh, November ya. Iya. Pernah ikut offline dulu ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, Bu Hermin, saat Ibu Hermin sudah sekarang ini sudah belajar gramatikal, apa pengaruhnya ke Bu Hermin pada saat membaca Al-Quran? Apa pengaruhnya? Sekarang alhamdulillah begitu membaca Al-Quran itu dilihat ini termasuk huruf apa ya? Apakah KKL, KKSAD, atau KKP? Jadi biasanya kalau membaca Al-Quran itu terus dibaca, tidak diperhatikan apakah ini termasuk bentuk apa. Jadi sekarang agak lambat membaca Al-Qurannya. Rusianya diperhatikan nggak? Oh, ini ada Rusia ini, ada nggak? Iya, insya Allah. Oh, ini ada huruf Sia di tengah. Di tengah-tengah. Ada Rusia di depan. Ya. Ada Rusia di belakang. Akhirnya membaca Quran kita agak tersendat-sendat ya. Iya. Nah, saya dulu Bu Hermin awal-awal itu, dulu sebelumnya baca Quran itu bisa 1 juz 1 hari, pas belajar itu satu ayat 3 hari. Nggak selesai 1 hari, 2 hari, 3 hari. Cuman kita waktu itu kan naik ke kualitas. Kita menambah kualitas ya, kita tidak lagi mengejar jumlah, tapi kita mengutamakan pemahaman. Memang berbeda ya, pada saat kita baca Quran nggak tahu apa-apa ya,
tetap dapat pahala, tapi nilai yang lain. Tapi pada saat kita baca Quran, kita paham artinya, itu berdampak lain rasanya. Baik, Mbak Hermin, ini kapan dapat penugasan dari Pak Budi apa dari Pak Joko nih? Dari Pak Budi sama Pak Joko. Oke. Ya, kurang lebih 2 mingguan, Bu ya. Oh, jadi 2 minggu latihannya ya? Iya. Alhamdulillah. Sekarang udah siap ya, Bu Hermin? Insya Allah siap, Bu ya. Pagi ini ceria sekali saya lihat. Oke, silakan Mbak Hermin ya. Waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Silakan Mbak Hermin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdiyallah fala mudhillalah wa man yudhil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahala min dzikirin. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul bersama di Zoom Al-Hasani dalam rangka mengikuti kegiatan kajian ba'da subuh. Sholawat dan salam selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat Buya Ustadz Haji Asrijal Al-Hasani sebagai penemu, pembina, sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Yang kami hormati Bapak, Ibu, seluruh pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Dan Bapak, Ibu, peserta kajian ba'da subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Buya Ustadz Haji Asrijal Al-Hasani sebagai penemu, pembina, sekaligus pembimbing yang selalu sabar dan telaten dalam membimbing, memahami, dan mengurai ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada guru pembimbing kelas November malam, Bapak Ustadz Joko Suramto, yang dengan sabar dan telaten membimbing kami dengan berulang-ulang untuk diingatkan sehingga kami memahaminya. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu pembimbing
yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah membantu kami terutama ketika mendapatkan tugas mengurai ayat. Semoga Bapak Ibu pembimbing selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ucapan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu kelas November malam yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah memberikan support sehingga bisa tampil pada pagi ini. Selanjutnya, perkenankan saya mencoba menguraikan surat An-Nisa ayat 5 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Akan saya bacakan dulu surat An-Nisa ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qawlam ma'rufan. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 5 ini saya coba uraikan menjadi 25 penggalan. Baiklah, akan saya uraikan pemenggalannya. Penggalan ke-1, wa. Penggalan kedua, la. Penggalan ketiga, tu. Penggalan keempat, sufaha'a. Penggalan kelima, amwalakum. Penggalan keenam, allati. Penggalan ketujuh, ja'ala. Penggalan ke-8, Allahu. Penggalan ke-9, la. Penggalan ke-10, kum. Penggalan ke-11, qiyaman. Penggalan ke-12, wa. Penggalan ke-13, urzuqu. Penggalan ke-14, hum. Penggalan ke-15, fi. Penggalan ke-16, ha. Penggalan ke-17, wa. Penggalan ke-18, uksu. Penggalan ke-19, hum. Penggalan ke-20, wa. Penggalan ke-21, qulu. Penggalan ke-22, la. Penggalan ke-23, hum.
Penggalan ke-24 kaulan. Penggalan ke-25 ma'rufan. Selanjutnya penggalan ke-1 wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua la adalah huruf bermakna, artinya jangan. Penggalan ketiga tu bentuknya KKS adik. Bentuk aslinya tuna. Karena ada huruf la di depannya, maka huruf na hilang diganti alif. Ciri KKS adiknya ada tu di awal kata dan waw sukuna di akhir kata. Sekaligus menandakan pelakunya antum. Akar katanya ataya, termasuk salah satu dari 4 kata yang huruf siaknya 2 huruf, yang berjumlah kurang lebih 90% dalam Al-Quran. Ada di buku materi halaman 33. Polanya af'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 33, artinya memberikan. Jadi arti tu kalian akan memberikan. Penggalan keempat sufaha'a. Bentuknya KBPA sebagai objek jamak. Ciri kata bendanya alif lam. Ciri pelaku aktifnya sufaha. Ciri objeknya fathah tain karena ada alif lam. Fathah tain menjadi fathah biasa. Ciri jamaknya hamzah fathah. Akar katanya safaha. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'alaun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 172, artinya orang-orang yang bodoh. Penggalan kelima, amwalakum. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari 2 kata, yaitu amwala dan kum. Bentuk amwala bentuknya KBKK jamak. Ciri jamaknya ada alif di depan dan alif di antara akar kata kedua dan ketiga. Akar katanya
mawala menjadi mala. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya af'alun. Kata benda jamaknya amwalun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 433. Artinya harta, harta. Kum sebagai kata ganti pemilik. Artinya kalian. Jadi amwalakum artinya harta-harta kalian. Penggalan ke-6 allati sebagai kata penghubung tunggal. Gender perempuan ada di buku materi halaman 23. Artinya yang. Penggalan ke-7 ja'ala. Bentuknya KKL. Cirinya huruf terakhir berharokat fathah. Sekaligus menandakan pelakunya huwa. Akar katanya ja'ala. Polanya fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 89. Artinya dia telah menjadikan. Penggalan ke-8 Allahu berharokat akhir domah merupakan sebagai subjek dari ja'ala. Artinya Allah. Penggalan ke-9 la. Huruf bermakna. Artinya bagi atau kepada. Penggalan ke-10 kum merupakan kata ganti orang kedua jamak. Artinya kalian. Penggalan ke-11 kiaman. Bentuknya kata benda berasal dari kata benda berasal dari kata kerja atau KBKK. Ciri kata bendanya fathah tain. Akar katanya qawama menjadi koma. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Merujuk ke buku materi halaman 21. Pola kata bendanya
alun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 361, artinya tegak, berdiri. Penggalan ke-12, wa, adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-13, urzuku, bentuknya KKP. KKP berasal dari KKSAD tarzukuna. Untuk pelaku antum dengan pola fa'ala. Untuk mendapatkan KKP, buang ciri KKSAD-nya. Buang huruf di awal kata ta. Karena huruf akar kata pertamanya berharokat sukun, maka perlu ditambah alif penolong. Huruf kedua akar katanya berharokat domah, maka alif penolongnya diberi harokat domah. Huruf na di belakang kata dibuang, diganti alif. Alif hilang karena ada kata ganti hum di belakangnya. Sehingga KKP-nya menjadi urzuku. Pelakunya antum. Akar katanya rojako. Polanya fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 140, artinya berikanlah rizki oleh kalian. Penggalan ke-14, hum, merupakan kata ganti sebagai objek. Artinya mereka. Penggalan ke-15, fi, adalah huruf bermakna, artinya dari atau dalam. Penggalan ke-16, ha, merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Artinya nya. Penggalan ke-17, wa, adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, uksu, bentuknya KKP. KKP berasal dari KKSAD taksuna untuk pelaku antum dengan pola fa'ala. Untuk mendapatkan KKP, buang ciri KKSAD-nya. Buang huruf di awal kata ta. Karena huruf akar kata pertamanya berharokat sukun, maka perlu ditambah alif penolong. Di sini untuk harokat alif penolongnya berlaku kaidah 1 huruf sia poin 8. Dalam KKP
pemberian harokat alif disesuaikan dengan huruf sia di belakang. Jika huruf sia-nya alif dan ya, maka harokat huruf alif kasroh. Jika huruf sia di belakang wawu, maka harokat huruf alif domah menjadi uksuna. Huruf na di belakang kata dibuang, diganti alif. Alif hilang karena ada kata ganti hum di belakangnya. Sehingga KKP-nya menjadi uksu. Pelakunya antum. Akar katanya kasawa menjadi kasa. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat mati hidup, maka tambahan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Polanya fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 375. Artinya, pakailah pakaian oleh kalian. Penggalan ke-19, hum, merupakan kata ganti sebagai objek. Artinya mereka. Penggalan ke-20, wa, adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-21, qulu, bentuknya KKP. KKP berasal dari KKSAD taquluna. Untuk pelaku antum dengan pola fa'ala. Untuk mendapatkan KKP, buang ciri KKSAD-nya. Buang huruf di awal kata tak. Di sini tidak perlu tambahan alif penolong. Karena huruf pertamanya berharokat hidup. Huruf na di belakang kata dibuang, diganti alif. Sehingga KKP-nya menjadi qulu. Pelakunya antum. Akar katanya qawala menjadi qola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Polanya fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 360. Artinya, katakanlah oleh
kalian. Penggalan ke-22 la adalah huruf bermakna artinya kepada atau bagi. Penggalan ke-23 hum merupakan kata ganti orang ketiga jamak. Artinya mereka. Penggalan ke-24 kaulan. Bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya ada fathah tain. Akar katanya qawala menjadi qola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 360. Artinya perkataan atau ucapan. Penggalan ke-25 ma'rufan. Bentuknya KBPP objek tunggal. Ciri kata bendanya ada huruf mim. Ciri pelaku aktifnya ma'ru. Ciri objeknya fathah tain. Ciri tunggalnya ada fathah tain dan alif di akhir kata. Akar katanya arofa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya maf'ulun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 263. Artinya kebaikan atau kebajikan. Arti keseluruhan Quran surat An-Nisa ayat 5 dan janganlah kalian memberikan kepada orang-orang yang bodoh harta-harta kalian yang Allah menjadikan bagi kalian tegak berdiri. Dan berikanlah rizki oleh kalian kepada mereka di dalamnya. Dan pakaikanlah pakaian oleh kalian kepada mereka. Dan katakanlah oleh kalian kepada mereka dengan perkataan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Lancar Bu Ermin ya. Alhamdulillah. Gimana rasa Bu Ermin? Gimana Bu ya? Gimana rasa sekarang udah plong? Alhamdulillah lega Tadi Bu ya. Pas perangkatnya bermasalah deg-degan juga ya. Iya. Tapi sekarang udah aman lancar semuanya ya. Tenang Bu Ermin kayaknya itu pelan tapi pasti. Nah, enak Iya. ya Bu Ermin ya. Iya. Kalau kita membaca Quran ya. Jadi kita baca Quran sekarang itu satu ayat berapa lama tuh ya? 30 menit ya. Itu kalau Iya Bu ya. tinggal membacanya apalagi mempelajarinya ya. Iya. Amin. Mantap Bu Ermin ya. Istiqomah Bu Ermin ya. Alhamdulillah Bu ya, terima kasih.
Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah diuraikan oleh Bu Hermin dengan lengkap sekali, sehingga saya tidak perlu menambah lagi, saya hanya menambahkan sedikit dari segi konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim, wala tu'tu, dan janganlah, kalian memberikan asufa'a sebagai objek ya. Sebenarnya artikan orang-orang yang bodoh, tapi mungkin di sini belum cukup kemampuan dia mengelola harta benda yatim piatu kecil ya. Jadi dia belum mampu lah. Apa itu amwalukum? Nah, janganlah kalian memberikan asufa pada amwalakum, harta-harta kalian allati yang Allah jadikan lakum kepada kalian kiamat, yang menguasainya, yang berkuasa, yang mengawasinya. Jadi harta-harta itu yang diberikan kalau yatim piatu tadi belum mampu mengelola sendiri. Kemudian, tapi apa berikutnya kalau misalnya harta peninggalan orang tuanya dia belum cukup umur, nah, tahan dulu. Kemudian warzuku, dan berikan mereka rezeki, pelihara mereka, kalau dia butuh sekolah, sekolahkan, kalau dia butuh makan, makanan, biar kehidupan sehari-harinya kita berikan. Warzukuhum fiha, padanya. Waksuhum, dan berikan dia pakaian, sandang pangan dia cukupin semuanya, bulan sehari-hari. Kemudian wakulu, dan katakan kepada mereka, wakuluhum, dan berkatalah kalian kepada mereka, qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Kenapa? Dia sudah kehilangan orang tuanya. Nanti kalau marah sensitif Bapak Ibu ya. Bapak-bapak yang pernah yatim waktu kecil, dikit aja dimarahin orang tersinggung atau sedih ya. Jadi perkataan yang baik penting sekali. Saya pernah merasakan sebagai yatim dulu, karena orang tua saya meninggal saat saya umur 11 tahun. Jadi terasa sekali. Bagaimana kalau orang yang memelihara kita tuh marah, orang memelihara kita tuh suka sama kita, terasa sekali kita kehilangan. Jadi Islam itu memang mengatur kata. Jadi bukan hanya pakaian diberikan, bukan hanya makanan yang diberikan, bukan hanya tempat tinggal, tapi juga waqulu lahu, dan berkata kepada mereka perkataan yang lemah lembut, tidak boleh menghati, tidak boleh memarahi dia sembarangan. Jadi pelihara harta mereka sampai mereka nanti dewasa dan mampu melihara. Demikian tadi pengertian dari ayat ini, dan mungkin nanti ditambahin lagi oleh Pak Saad. Alhamdulillah Bu Hermin, saya lihat Bu Hermin sudah mumtaz sekali dan tenang membawakannya. Semoga baik Bu Hermin dan semua kita bisa istiqamah bersama Al-Quran. Dan yang hadir Bu Hermin di atas 200 jadi menyaksikan. Mudah-mudahan Bu Hermin ya. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian dari kami. Tentu kami sedang belajar ya, tentu ada yang salah ucap, salah kata, salah uraian. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada moderator Bu Nina Rahayu kami kembalikan. Silakan Bu Nina. Ya, terima kasih Bapak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah Bu Hermin, luar biasa. Jelas, tenang, mumtaz. Terima kasih Saya Bu Nina. kagum sama Bu Hermin. Alhamdulillah. Selamat ya Bu Hermin. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nina. Hadirin rahimakumullah, demikian tadi uraian surat An-Nisa ayat 5 yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani didampingi oleh Ibu Hermin. Mudah-mudahan menambah wawasan dan hasanah keilmuan kita, terutama dalam menerjemahkan Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Amin, amin.